Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Kerajaan Blambangan merupakan kerajaan Hindu terakhir di Jawa yang lahir pada 1295 atau 2 tahun setelah Majapahit berdiri. Raja Majapahit, Raden Wijaya, memberikan wilayah tersebut pada Arya Wiraraja alias Adipati Sumenep dengan ibu kota Lumajang karena telah membantu perjuangan mendirikan Majapahit. Riwayat kerajaan ini mayoritas berupa cerita rakyat yang kental dengan legenda atau mitos, seperti kisah Damar Wulan yang kerap dibawakan dalam seni pertunjukan. Namun selain itu, dari kerajaan inilah awal mula munculnya hantu Nini Tawong. Berawal dari sebutan Balumbungan yang berarti lumbung, Blambangan merupakan pusat logistik yang kaya sumber daya alam dengan wilayah terbentang dari Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, hingga Lumajang. Atas dasar itulah, kerajaan Blambangan menjadi rebutan oleh banyak pihak, mulai dari kerajaan Majapahit, Mataram Islam, hingga VOC. Sedangkan suku Osing merupakan penduduk asli kerajaan Blambangan. Kisah bermula dari invasi atau ekspedisi militer ke Blambangan pada Februari 1767. VOC juga menyertakan sekutunya dari kerajaan Mataram, Pasuruan, Banjar, Surabaya, dan Madura. Pada awalnya, kedatangan pasukan ini disambut hangat rakyat Blambangan yang ingin melepaskan diri dari Bali. Mereka menggantungkan masa depan lebih baik kepada VOC. Kemudian, terjadilah pembunuhan besar-besaran terhadap orang Bali, terutama oleh orang-orang Bugis di Blambangan. Cukup 1 bulan saja VOC dengan mudah menduduki Blambangan. 4 bulan setelah menjalankan pemerintahan di Blambangan, muncul pemberontakan yang dipimpin Wong Agung Wilis, saudara tiri dari mantan patih Blambangan, Pangeran Adipati Danuningrat. Wilis sebenarnya orang yang ditunjuk VOC memimpin Blambangan, namun rupanya itu siasat belaka. Begitu menyaksikan orang-orang asing itu bersikap kasar dan semena-mena, hingga memicu bentrokan fisik di sejumlah tempat, dia lantas memanfaatkan posisinya sebagai penguasa. Dia pun menghimpun kekuatan yang digunakan untuk menyerang VOC. Pemberontakan Wilis pun berlangsung setahun dan berakhir dengan penangkapannya pada 1768. Wilis dan pengikutnya kemudian dibuang ke Pulau Banda. Kesewenang-wenangan VOC terhadap rakyat Blambangan semakin menjadi-jadi sepeninggal Wilis. Bahan pangan milik penduduk dirampas. Petani dipaksa menanam padi yang hasilnya harus diserahkan pada Belanda. Kaum muda dipekerjakan paksa tanpa upah. Kondisi tersebut membuat warga pergi dari kampungnya untuk menyelamatkan diri. Yang menjadi tempat tujuan adalah suatu daerah bernama Bayu, yang terletak di lereng Gunung Raung. Pangeran Jagapati yang sebelumnya ikut dalam pemberontakan Wilis pun nyatanya ada di sana bersama para pengikutnya yang masih tersisa. Saat mendengar Pangeran Jagapati berada di Bayu, ribuan rakyat Blambangan lantas berbondong-bondong meninggalkan desanya untuk bergabung. Di antara sekian banyak pengikut, baik lelaki maupun perempuan, Nimas Palupi mencatat namanya sebagai pemberontak. Perempuan muda yang berasal dari rakyat jelata itu menaruh dendam atas perlakuan para penjajah, yang mana telah menghabisi seluruh anggota keluarganya, termasuk 2 adiknya yang masih kecil. Hal tersebut membuat Palupi dipenuhi amarah dan dendam membara. Saat pembantaian itu terjadi, dia sedang melakukan pekerjaan sebagai penari di kawasan keraton. Pekerjaan itu sudah dilakukan semenjak usia 14 tahunan. Dia yang berguru menari pada Nyai Hapsari akhirnya mampu menunjukkan bakatnya
dan dijadikanlah sebagai pekerjaan. Gerakan yang luas dan senyumnya yang khas membuat setiap orang jatuh hati pada Palupi. Beberapa kali ia hendak dijadikan selir pada punggawa kerajaan, tapi dia memilih menolak. Dan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, dia juga mempelajari beberapa ilmu kebatinan. Dan dari ilmu itulah, ia mampu terhindar dari ancaman. Pemberontakan terbesar pun meletus di bawah kepemimpinan Susuhunan Jagapati yang membangun benteng di Bayu. Rakyat Belambangan sepakat untuk melakukan perang puputan atau pertempuran habis-habisan. Kekuatan semakin besar, manakala kerajaan Mengwi turut mengirimkan bantuan pasukan. Pada 18 Desember 1771, ribuan prajurit Belambangan bergerak menuju area pertempuran. Ini merupakan puncak dari peperangan yang sudah berlangsung sejak awal Agustus 1771, yang dikenal dengan nama Puputan Bayu. Para pejuang Belambangan melakukan serangan secara mendadak terhadap serdadu kompeni. Di bawah kepemimpinan Jagapati, dengan gagah berani, bala pasukan maju ke medan tempur dengan membawa golok, keris, pedang, tombak, dan senjata api yang diperoleh hasil rampasan dari tentara kompeni. Menghadapi itu, VOC mengerahkan 10.000 personel dilengkapi senjata canggih termasuk alat-alat berat. Mereka menghabiskan 8 ton emas untuk biaya perang. Dalam hal ini, VOC sebenarnya merugi, karena apa yang dikeluarkan ternyata tidak sepadan dengan apa yang didapat. Belambangan sendiri tidak memberikan keuntungan yang banyak bagi Belanda selama berkuasa. Kemudian, terjadilah Puputan Bayu, perang besar-besaran di tanah Banyuwangi. Serangan pejuang Bayu yang mendadak membuat pasukan VOC terdesak. Ketika posisinya terus terdesak, mereka mundur dan lari meninggalkan semua perlengkapan perang. Para pejuang Bayu pun mengejar pasukan kompeni. Di saat itulah, pasukan VOC banyak yang terperosok dalam jebakan yang dinamakan Sunggo, yakni parit yang di dalamnya dipenuhi sungkrat yang telah dibuat oleh pejuang Bayu. Para pasukan yang terjebak lantas dihunjam dari atas. Pihak VOC menyatakan serangan ini sebagai kehancuran dramatis pasukan kompeni. Dan pertempuran berakhir dengan kemenangan pasukan Jagapati. Pimpinan pasukan kompeni pun tewas. Ratusan prajurit Madura yang dibawa juga nyaris tanpa sisa. Terima kasih, Gusti, ucap Palupi dengan senyum sukacita. Untuk sesaat, dia terus memandangi lautan darah di medan tempur. Dia merasa dendamnya telah terbayar dengan lunas, dan berharap agar kehidupan kembali berjalan seperti sedia kala, tenang dan penuh kerukunan. Seiring berjalannya waktu, Palupi kembali dalam kehidupannya. Dia menjadi penari yang mulai dikenal luas. Setiap kali melakukan latihan, sangat banyak anak-anak yang menontonnya, bahkan di malam hari sekalipun. Di sisi lain, dia masih terus menggali ilmu kebatinan yang belum tuntas. Dan ternyata, keputusannya untuk tetap menjadi perawan adalah salah satu ritual yang harus dijalani. Dia terlanjur bersekutu dengan sosok dayang sejak kehilangan orang tuanya. Dan di balik kemenangan Belambangan, ternyata pihak kompeni telah menyusun strategi untuk merebut kembali tanah jajahannya. Setahun kemudian, VOC mendatangkan ribuan prajurit tambahan dari Madura, Surabaya, dan Besuki. Kompeni juga mendirikan benteng di dekat Bayu untuk mengontrol pasukan Jagapati. Hingga saat tiba waktunya, ketenangan pun kembali terusik. Dengan bantuan ahli ilmu spiritual yang berkhianat demi keping emas, penyerangan pun dimulai. Lumbung-lumbung padi milik pasukan Jagapati dibakar, hingga mengakibatkan kelaparan menyerang. Disusul kematian akibat kurangnya bahan pangan dan penyakit yang memabah. Pasukan Jagapati pun terus berkurang, hingga di bulan Oktober 1772, pasukan Jagapati akhirnya dipatahkan. Pangeran Jagapati sendiri tewas dalam pertempuran tersebut, sedangkan tubuh dan kepala para prajurit Belambangan yang gugur digelantungkan di pepohonan sekitar benteng.
Ini dianggap sebagai peperangan tersadis dalam sejarah Indonesia. Akibat dari perang ini, sekitar 60.000 rakyat Belambangan gugur, hilang, ataupun menyingkir ke hutan untuk menyelamatkan diri dari VOC. Sedangkan jumlah penduduk Belambangan waktu itu 65.000 orang, diperkirakan hanya tersisa 5.000 saja. Tanggal terjadinya peperangan ini, yakni 18 Desember, pada akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Banyuwangi, karena menjadi cikal bakal terbentuknya wilayah tersebut. Perang ini juga mengubah kawasan Belambangan dan sekitarnya, dari yang awalnya dihuni mayoritas etnis Jawa Osing, menjadi etnis suku Madura. Orang Madura telah merebut para wanita dan anak-anak Belambangan sebagai hasil rampasan perang. Kalian akan merasakan ketakutan yang berkepanjangan, ucap Palupi dari atas perbukitan Rimbaraya. Dia bersama serombongan Niyogo dan penari lain mampu menyelamatkan diri dari pembantaian sadis. Dan dia pun bertekad kembali melakukan ritual demi melawan para pengkhianat bangsa yang berilmu mumpuni. Dia pamit memisahkan diri untuk sementara waktu dan berjanji akan memanggil mereka kembali jika saatnya telah tiba. Sesudah terjadi perang Puputan Bayu, VOC mengisi kekosongan pemerintahan dan menggabungkan Belambangan ke dalam Karesidenan Besuki, yang kemudian mengangkat Mas Alit KRT Wiroguno sebagai bupati pertama. Dimulai dari kepemimpinan bupati inilah Belambangan mulai memeluk agama Islam. Meski begitu, adat istiadat kejawen masih tetap diterapkan. Suasana malam gegap gembita. Di bawah cahaya bulan yang bersinar bersih, obor-obor yang membantu penerangan berjejer rapi di sekeliling pagar sebuah rumah. Baik orang tua maupun anak-anak bergerombol menunggu kehadiran Nini Tawong. Adalah suatu pementasan tari yang sangat menarik perhatian. Tidak jarang, para petinggi kerajaan memanggil rombongan tersebut sebagai acara hiburan. Secara fisik, Nini Tawong hanyalah boneka yang disusun dari siwur atau gayung dari batok kelapa. Sedangkan zat atau kapur sirih dan angus atau jelaga dari kuali dipergunakan untuk merias. Barang keseharian di kampung itu disusun menyerupai bentuk manusia. Kemudian dipakaikan kebaya, sarung, dan rambutnya dari tanaman dan bebungaan. Biasanya menggunakan daun puring dan daun asoka warna merah. Dan yang membuat daya tarik penonton adalah boneka ini bisa bergerak menyeramkan setiap kali si pawang ikut membaur. Sedangkan si pawang sendiri adalah seorang perempuan yang berdandan sama persis, memakai bedak kapur sirih dengan jelaga sebagai pelengkapnya. Bagi yang menonton, hal ini dianggap lucu, tapi ada saat menegangkan sebagai puncak hiburan. Semua berdiri sambil bersorak riuh ketika seorang ibu berkain batik motif farang dan berkebaya berjalan di tengah kerumunan. Disusul kemudian serombongan perempuan dan beberapa lelaki menyusul. Si tuan rumah yang ngobrol bersama petinggi company juga bersiap mengikuti pertunjukan yang segera dimulai. Sang ibu yang berperan sebagai pawang berkeliling sambil menggendong boneka Nini Tawong. Ayo, mupu bocah bajang, rambute abang-abang. Itulah yang terdengar dari mulut si pawang. Mantra itu pun semakin riuh tatkala semua pengunjung ikut mengucapkannya. Rupa-rupanya semua sudah hafal dengan ucapan tersebut, mantra yang setiap pementasan pasti dikumandangkan. Beberapa saat kemudian si ibu itu berhenti beberapa meter di hadapan si pemilik rumah. Dia memegang dada boneka yang terus bergerak-gerak di gendongannya. Sementara di sekitarnya, para rombongan terus mengulang mantra ketika pengunjung tidak lagi berlagu. Setelah dianggap sudah waktunya, dilepaskan boneka tersebut dari gendongan. Di saat yang bersamaan, rombongan lelaki itu memainkan alat musik gamelan. Boneka itu pun menari dengan lincahnya. Begitupun dengan si pawang.
dia ikut menari dengan gemulai. Semakin malam, gerakan gemulai menjadi semakin tak terkendali. Mantra yang ditembangkan pun berubah makna. Bagekno, bagekno, mbok Roro lagi teko. Bagekno, bagekno, mbok Roro lagi teko. Anak-anak kecil yang menonton beringsut agak menjauh. Begitu mantra semakin pelan, sang pawang menghentikan gerakan. Namun boneka gayung itu masih saja menari tak terkendali. Sang pawang kemudian menyalakan kemenyan. Entah apa yang diucapkan, namun boneka Nini Tawong menjadi lebih tenang. Setelah itu, beberapa orang pun maju layaknya orang mengantri. Sakit apa anakmu ini? Tanya si pawang. Itulah ritual yang ditunggu-tunggu, di mana sang Nini Tawong akan memberikan sebuah ramuan sebagai sarana obat. Setiap kali ramuan itu dicari dan diracik, maka dapat dipastikan kesembuhan didapat. Acara malam itu diakhiri dengan digendongnya kembali boneka Nini Tawong. Secara perlahan, sang pawang mengayun-ayun layaknya seorang bayi. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik riasan kapur dan jelaga kuali itu adalah Palupi. Dialah sang pawang yang menggabungkan dua dunia dalam satu cerita, yakni dunia alam gaib yang melibatkan perjanjian spiritualnya dengan alam nyata yang telah memberi rasa dendam baginya. Bersama rombongan yang terdiri dari beberapa orang, ia bertekad melancarkan serangan melalui alam lain jika waktunya telah tepat. Dan sarana yang dipakai tentulah boneka Nini Tawong. Sedangkan selama ini ada salah satu punggawa kerajaan yang menjadi pengikutnya. Orang tersebutlah yang menyalurkan pertunjukan bagi para petinggi kerajaan, sehingga Palupi mampu memperkenalkan seni tari Nini Tawong. Dia juga mulai paham situasi dan membidik siapa saja yang akan dihabisi. Dia harus melaksanakan rencananya dengan cermat, karena musuh yang dihadapi bukanlah orang sembarangan. Pihak VOC telah mengumpulkan orang-orang mumpuni untuk melawan bangsanya sendiri. Bukan hanya di Belambangan, di Mataram pun, pihak company dengan licik ikut turut campur, hingga terjadi perang saudara. Penghasutan menjadi adu domba, sehingga perang tanding berkecamuk di kalangan petinggi kerajaan. Kapan kita akan mulai menyerang, Nyi? Tanya salah seorang pengikut Palupi. Di pelataran sebuah gubuk pinggiran hutan itulah mereka berkumpul. Gubuk yang dibangun Palupi sebagai tempat tinggalnya itu menjadi tempat persinggahan setiap kali usai pementasan. Dan dia tidak memperbolehkan seorang pun masuk ke dalam gubuk. Alasannya, kondisi di dalam harus suci demi melancarkan aksinya kelak. Kita harus bersabar, Ratih. Kita tunggu mereka terlena, jawab Palupi. Beberapa saat kemudian, mereka semua membubarkan diri. Bersama boneka Nini Tawong, Palupi masuk ke dalam gubuk. Ternyata gubuknya itu dipenuhi boneka sakral tersebut. Sedangkan di baju setiap boneka sudah tertulis sebuah nama menggunakan aksara Jawa. Ketakutan akan segera menghantui kalian, ucap Palupi sambil meletakkan boneka. Disejajarkan dengan boneka lain yang tampak menyeramkan jika dilihat. Pementasan Nini Tawong menjadi pembicaraan di setiap kalangan masyarakat. Bahkan anak-anak ikut andil dalam meramaikan sosok Nini Tawong. Di setiap pelosok, mereka membuat boneka dari gayung dan memainkan seperti apa yang disaksikan, hingga Nini Tawong menjadi sesuatu yang terkenal sebagai permainan. Warga sendiri mengundang Palupi untuk melakukan pementasan di setiap bulan purnama tiba. Di sisi lain, beberapa antek VOC mulai menaruh curiga dengan permainan tersebut. Mereka yang mempunyai kesaktian tinggi merasa yakin bahwa ada niat tertentu di balik pementasan tersebut. Yang lebih mengherankan adalah mereka tidak mampu melacak keberadaan ruh
ataupun sosok gaib yang merasuki boneka Nini Tawong. Seakan penglihatan mereka dikaburkan oleh sesuatu yang teramat sakti. Dari situlah muncul kecurigaan besar, sehingga mereka selalu mengawal setiap kali pementasan berlangsung. Dan malam ini, tepat saat gejolak politik berkecamuk, Pak Lupi mulai melancarkan aksinya. Gejolak tersebut adalah ketika VOC dibubarkan dan diganti ke pemerintahan Belanda. Pak Lupi duduk bersila menghadap sebuah boneka, sementara sesaji dan kemenyan yang terbakar berada tepat di depannya. Sambil Komat Kamit membaca mantra, dia tiup-tiup asap kemenyan. Seketika itu pula muncul bayangan Nini Tawong berterbangan. Setiap boneka mengeluarkan sosok yang sama persis riasannya. Pergilah, ikutlah dengan nama yang ada di baju kalian, ucap Pak Lupi sedikit bergetar. Hanya dalam hitungan detik, semua bayangan menghilang. Suasana kembali tenang seperti sedia kala. Kalian akan terbungkus dalam ketakutan, ucap Pak Lupi tersenyum puas sambil memandangi setiap boneka Nini Tawong ciptaannya itu. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.